Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas materi hidrokarbon. Materi ini berada di kelas 11, yaitu di semester 1. Yang akan kita bahas adalah tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Yang pertama harus kita perhatikan adalah aturan-aturan dalam penamaan senyawa hidrokarbon. Nah, aturan umumnya yang pertama kita harus menentukan rantai induk atau rantai utama, yaitu rantai karbon terpanjang dari ujung satu ke ujung yang lain. Dari ujung CH3 satu dengan ujung CH3 yang lain, cari yang atom C-nya yang paling banyak atau yang paling panjang dalam satu garis lurus. Yang kedua, jika rantai bercabang, maka berilah nomor pada rantai induk dari ujung terdekat cabang. Jadi, cabang harus mendapatkan nomor terkecil. Khusus untuk alkena dan alkuna, ikatan rangkap, yaitu ikatan rangkap 2 maupun 3, harus diutamakan dalam mendapatkan nomor terkecil. Selanjutnya, memperhatikan nama gugus cabang yang diurutkan sesuai abjad. Misalnya, antara metil sama metil harus diutamakan yang etil karena huruf abjadnya adalah E, sedangkan metil adalah M. Jadi diutamakan yang etil dahulu, baru metil. Kemudian memberi awalan nama jumlah gugus cabang yang sama jika lebih dari 1. Jika dua jenis gugus cabang yang sama diberi awalan di, karena jumlahnya 2. Kalau jumlahnya 3, diberi nama awalan tri. Kalau jumlahnya 4, diberi awalan tetra. Selanjutnya, kita akan bahas tata nama senyawanya, baik alkana, alkena, maupun alkuna. Coba perhatikan tabel berikut ini. Jumlah atom C 1 sampai 10. Dengan alkana namanya dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Sedangkan untuk alkena dan alkuna dimulai dengan jumlah atom C-nya adalah 2. Karena kalau jumlah atomnya 1, dia tidak akan membentuk senyawa alkena maupun alkuna. Senyawa alkena maupun alkuna dapat terbentuk jika minimal ada 2 atom C. Sedangkan gugus untuk cabang alkilnya itu kalau 1 namanya metil, kalau 2 namanya etil, nomor 3 namanya propil, sedangkan kalau jumlahnya 4 adalah butil. Jadi yang membedakan adalah nama-nama akhirannya. Kalau alkana adalah ana, kalau alkena adalah ena, kalau alkuna adalah una, sedangkan kalau alkil atau cabangnya diberi akhiran il. Nah, berikut beberapa nama dari cabang alkil yang sering kita temui dalam soal-soal tata nama senyawa hidrokarbon. Pertama adalah metil. Metil mempunyai struktur CH3. Jadi CH3 ini jika sebagai cabang namanya adalah metil. Lalu ada etil, yaitu CH3CH2 atau biasanya disingkat dengan C2H5. Jika ikut terikat dalam satu rantai cabang, nah berarti namanya adalah etil. Sedangkan untuk propil, yaitu CH3, CH2, CH2 atau disingkat dengan C3H7. Kalau isopropil, jumlah C-nya sama dengan propil, yaitu 3, hanya 7, hanya saja strukturnya yang berbeda. Jika menemui struktur dari jumlah atom C-nya ada 3, seperti huruf siku seperti ini, nah berarti itu namanya adalah isopropil. Untuk butil, jumlah atom C-nya adalah 4, yaitu CH3, CH2, CH2, CH2 atau C4H9. Lalu bagaimana dengan isobutil? Seperti isopropil tadi, isobutil ini mirip dengan butil. Jumlah C-nya sama, hanya saja di ujung
dari cabangnya ada seperti siku antara CH3, CH, CH3 seperti siku, itu namanya isobutil. Lalu bagaimana dengan sekunder butil? Strukturnya seperti ini. Nah, sikunya agak bergeser, jadi seperti membentuk huruf L. Atom C yang nomor 2 ini dia akan berikatan dengan rantai utamanya. Nah, itu merupakan nama-nama cabang alkil yang sering kita temui dalam soal-soal. Nanti kita bahas pada contoh-contoh selanjutnya. Yang pertama, kita akan bahas adalah contoh penamaan untuk senyawa alkana. Soalnya adalah berikan penamaan senyawa hidrokarbon berikut dengan benar sesuai IUPAC. Nah, coba perhatikan. Dari senyawa tersebut, mana yang rantai utamanya, mana cabangnya. Tahap yang pertama, pemberian penomoran pada rantai induknya dengan cabang mendapatkan nomor terkecil. Kita bisa mulai dari kiri, bisa juga dimulai dari kanan. Yang penting cabangnya harus mendapatkan nomor terkecil. Kita akan cek bagian mana yang akan mendapatkan nomor terkecil dari cabang tersebut. Apakah yang dari kiri ataukah dari kanan? Nah, ternyata dimulai dari kiri. Kenapa? Karena cabang CH3 atau cabang metil ini terikat di nomor 2. Apabila kita mulai dari sebelah kanan, yang dimulai dari angka 6 ini, berarti cabang metilnya yang di nomor 4 ini akan mendapatkan nomor 3 kalau dimulai dari kanan. Sehingga kita menggunakan atau ambil dari penomoran sebelah kiri. CH3-nya akan mendapatkan nomor terkecil, yaitu 2. Selanjutnya, penamaan. Dari 6 atom karbon sebagai rantai induk itu, kita beri nama, yaitu karena jumlahnya adalah 6, jumlah C-nya, berarti namanya adalah heksana. Lalu lihat posisi dan nama gugus cabangnya. Posisi gugus cabangnya itu berada di nomor 2 dan 4. Serta nama gugus cabangnya adalah metil, karena C-nya cuma 1, yaitu CH3 di nomor 2 dan CH3 di nomor 4. Karena jumlahnya adalah 2, berarti diberi nama dimetil. Jika digabungkan menjadi 2,4 dimetil. Selanjutnya kita gabungkan antara nomor 3 dan nomor 2, yaitu apabila digabungkan menjadi 2,4 dimetil heksana. Selanjutnya untuk contoh penamaan dari senyawa alkena. Untuk soalnya, berikan penamaan senyawa hidrokarbon berikut dengan benar sesuai IUPAC. Nah, bisa diperhatikan gambarnya seperti ini, strukturnya seperti ini. Mungkin kita bertanya-tanya, itu maksudnya di bagian atas itu bertumpuk-tumpuk seperti apa ya? Bagaimana cara pengerjaannya ya? Kita mengetahui dia merupakan struktur utama atau bukan? Baik, kita akan cek. Yang pertama, kita beri penomoran dari rantai induknya dengan cabang untuk mendapatkan nomor yang paling kecil, sama dengan alkana. Kita uraikan dari struktur tersebut menjadi seperti ini. Nah, bagian yang atas tadi apabila dijabarkan itu menjadi seperti ini. Bisa diperhatikan berarti cabangnya di sini ada 2, yaitu yang atas sama yang bawah. Rantai utamanya adalah yang lurus dari CH3 yang kiri sampai CH3 yang kanan. Penomorannya dimulai dari mana? Dari kiri kah atau dari kanan kah? Nah, kita akan cek. Berarti dia dimulai dari kanan. Kenapa? Karena ikatan rangkapnya di sini akan mendapatkan nomor terkecil, yaitu nomor 3. Apabila kita mulai dari kiri, yaitu dari nomor 7 ini, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia akan mendapatkan nomor kelima apabila kita mulai dari kiri. Sehingga kita ambil penomorannya dimulai dari kanan dengan penomoran cabang, dengan penomoran ikatan rangkapnya adalah di nomor 3. Nah, selanjutnya ternyata ada 7 atom karbon sebagai rantai induk dan ikatan rangkapnya di nomor 2. Berarti karena nomornya 7, jumlah atomnya 7 dan dia adalah senyawa alkena, berarti namanya adalah heptena. Karena dia di nomor 2,
berarti namanya adalah heptena. Lalu kita lihat kembali posisi dan nama gugus cabangnya. Posisi cabangnya yaitu di nomor 3, yaitu ada metil, dan di nomor 4 ternyata ada isopropil. Kenapa iso? Sebenarnya dia juga bisa bentuk siku, yaitu terikatnya di bagian tengah dari senyawa propil, makanya namanya isopropil. Apabila digabungkan namanya adalah 4 isopropil 3 metil sesuai urutan abjad tadi, yaitu iso didahulukan, I baru dengan M. Jadi yang iso dulu baru yang metil, I dulu baru M. Apabila kita gabungkan antara 3 dan nomor 2 akan menjadi 4 isopropil 3 metil 2 heptena. Selanjutnya, yang terakhir adalah contoh penamaan dari senyawa alkuna. Nah, senyawa hidrokarbon yang akan kita nami adalah seperti ini strukturnya. Nah, itu apa sih? Kenapa kok dia C2H5? Oh, seperti apa kita pengerjaannya? Mari kita bahas. Pertama, kita sama seperti alkana dan alkena, beri penomoran. Karena dia adalah alkuna, cabangnya harus mendapatkan nomor terkecil. Berarti kita mulai dari kanan. Nah, seperti ini. Nah, C2H5 yang tadi, dia akan dijabarkan menjadi CH2, CH3. Penomorannya sudah didapat, ada 7 atom karbon. Dan ikatan rangkapnya di nomor 1, berarti namanya adalah 1 heptuna. Lalu kita lihat posisi dan nama gugus cabangnya kembali. Di posisi nomor 3 ternyata ada sekunder butil. Kenapa? Karena ikatannya di sini adalah CH. Kalau dia membentuk huruf L ini, kalau misalnya dibuat bentuk huruf L, tidak ada siku di bagian ujung, makanya namanya adalah sekunder butil. Di nomor 4 ada etil, C-nya ada 2. Berarti sesuai dengan urutan abjad, kita dahulukan dulu adalah yang etil baru sekunder butil, sehingga menjadi 4 etil 3 sekunder butil. Apabila kita gabungkan antara nomor 3 dengan nomor 2 menjadi 4 etil 3 sekunder butil 1 heptuna. Nah, untuk alkena sama alkuna, posisi cabangnya di nomor berapa harus dituliskan, sedangkan alkana tidak perlu. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi pada materi-materi kimia selanjutnya, yang tentunya akan lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.